Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, program Diploma 3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi tentang indera pendengaran. Anatomi dan fisiologi telinga. Telinga sebagai salah satu panca indera manusia memiliki fungsi sebagai indera pendengaran. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga luar. Struktur telinga luar terbentuk dari auricula atau daun telinga dan liang telinga atau ear canal. Yang pertama, auricula. Terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Memiliki bentuk yang khas seperti mendukung fungsinya untuk menangkap, mengumpulkan, dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Auricula membentuk cekungan yang disebut konka, dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Yang kedua ada liang telinga, dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal, merupakan saluran penghubung auricula dengan membran timpani, terdiri dari tulang rawan dan keras. Memiliki fungsi mengarahkan bunyi ke telinga dan juga berfungsi sebagai buffer terhadap perubahan kelembapan dan temperatur yang dapat mengganggu elastisitas membran timpani. Selanjutnya, mengandung rambut, kelenjar sabesa, dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan seket-seket berbentuk serumen. Rambut halus dan serumen berfungsi membersihkan kotoran dan mencegah serangga kecil masuk. Ada beberapa saraf sensori di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf occipital, saraf aurikulotemporal, dan cabang aurikular saraf vagus atau saraf Arnold. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari 4 bagian, yaitu gendang telinga atau membran timpani. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran. Yang ketiga, kavum atau cavity timpani. Yang keempat, tuba eustachius. Yang pertama ada gendang telinga atau membran timpani, terdiri dari jaringan fibrosa elastis berbentuk bundar dan cekung dari luar. Gendang telinga dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu atas depan, atas belakang, bawah depan, dan bawah belakang. Berfungsi menerima getaran suara dan meneruskannya pada tulang pendengaran, dan juga berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Tulang-tulang pendengaran yang kedua terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Rangkaian ketiga tulang kecil ini berfungsi mengantarkan getaran ke telinga dalam. Yang ketiga ada kavum atau cavity timpani, merupakan rongga atau ruang yang berhubungan dengan tulang mastoid, sehingga bila terjadi infeksi pada telinga tengah dapat menjalar menjadi mastoiditis. Yang keempat ada tuba eustachius, berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara dari luar tubuh dan udara di dalam telinga tengah. Yang ketiga, ada telinga bagian dalam, terdiri dari bagian 3, yaitu koklea atau rumah siput. Koklea berisi cairan dari sel rambut yang sangat peka. Struktur yang berupa rambut halus ini bergetar ketika dirangsang oleh getaran bunyi. Yang kedua ada sistem vestibular, yaitu yang berisi sel yang mengendalikan keseimbangan. Yang ketiga ada saraf auditori, yaitu saraf auditori menghubungkan koklea atau rumah siput ke otak. Fisiologi telinga. Di dalam proses pendengaran terdapat bagian-bagian organ telinga yang bekerja secara keseluruhan untuk membentuk suatu fungsi pendengaran. Pendengaran dimulai dari adanya gelombang suara yang sampai di telinga kita, kemudian gelombang suara tersebut ditangkap oleh daun telinga, yang kemudian melalui proses pendengaran oleh indera pendengaran sampailah kepada suara yang kita dengar. Berikut ini merupakan proses pendengaran. Yang pertama dari gelombang suara, kemudian ditangkap oleh daun telinga, lalu masuk melalui liang telinga luar menuju membran timpani, yaitu telinga bagian tengah. Kemudian gelombang suara oleh membran timpani diubah menjadi getaran, kemudian getaran diteruskan ke tulang-tulang pendengaran,
Kemudian getaran dari tulang-tulang pendengaran diteruskan ke rumah siput, yaitu telinga bagian dalam. Kemudian getaran suara menggetarkan cairan yang ada di dalam rumah siput. Kemudian cairan yang bergetar menstimulasi ujung-ujung saraf pendengaran. Dan yang terakhir ada impuls diteruskan ke otak dan dipersepsikan sebagai suara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.